Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Begini firman Tuhan. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuatmu bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan datangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik dari yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat sebuah tema, yaitu adalah mempermainkan Allah. Sekali lagi, mempermainkan Allah. Sebelum kita mengulik akan ada firman dalam firman Tuhan pada kita hari Kamis ini, saya mempunyai sedikit cerita begitu. Ceritanya begini. Pada suatu ketika ada seorang anak berkumpul bersama dengan orang tuanya. Nah, anak-anak ini berkumpul dengan keluarganya itu dengan bapak ibunya, begitu, orang tuanya dengan penuh ceria begitu. Nah, ada suatu ketika salah satu dari anak mereka ini berkata, "Ibu, bapak, bagaimana kalau kita bermain begitu? Bagaimana kita kalau bermain di sini? Nanti saya akan menjadi kakak yang akan menjadi penjaga, dan bapak ibu, ayah ibu dan juga adik akan bersembunyi begitu." Nah, tetapi di sini ketika kakaknya menghitung mundur, adiknya punya akal begini. "Ayah, ibu, ngapain kalian bersembunyi di sini? Cari tempat lain. Masa nggak ada tempat lain juga? Nggak ada tempat lain juga. Adik di sini sembunyi, bapak ibu cari, ayah ibu cari sana tempat sembunyi." Dengan perasaan sedih, Yaudah kami sembunyi di tempat yang lain begitu. Nah, suatu ketika kakaknya sudah menghitung, sudah 100 itu, hitungan 100. Nah, mulailah kakaknya mencari anaknya ini. Manakah ayah, ibu sama adik? Nah, itu ayah ibu, ketika pada waktu sudah hampir beberapa menit, ayah ibunya sudah ditemukan. Wah, ayah ibu sudah ditemukan, tinggal adik nih, mana ya? Nah, kakaknya mencari sana sini. Nah, tetapi ketika dicari-cari, kok nggak dapat. Adik, mana kamu? Di mana kamu sembunyi? Rupanya ketika sudah hampir mau malam begitu, adiknya tidak ditemukan begitu. Nah, tiba-tiba mereka kakak sama ayah ibu nih, wah, kayaknya sepertinya ini adik udah pulang ke rumah nih gitu. Jadi dia kayaknya bersembunyi di rumah deh. Ayo kita cari di rumah ya begitu. Nah, ketika sampai di rumah, rupanya adik itu tidak ada. Adik, mereka bercari, nggak ada juga. Dan pada suatu ketika ada seseorang tetangga berkata, anak ibu bapak itu ada masuk ke dalam jurang. Wah, masuk jurang? Kenapa masuk jurang? Begitu dalam hatimu. Iya, nggak tahu.
Nah, ketika mereka mencari, rupanya ketika udah masuk jurang kan diangkat tuh adiknya. Nah, adiknya itu masuk ke dalam rumah sakit begitu. Nah, ketika di rumah sakit, adiknya ini langsung meminta maaf kepada ayah ibunya terus. Ayah, ibu, maafkan adik karena telah mempermainkan ayah ibu. Karena adik telah menyuruh pergi gitu, karena kan ada namanya permainan. Jadi ayah ibu tidak bisa bersembunyi bersama dengan aku. Jadi saya menyuruh ayah ibu mencari tempat yang lain, sehingga saya mempermainkan ayah ibu untuk supaya tidak ditemukan. Malah saya yang tidak ditemukan oleh kakak, dan saya malah jatuh ke dalam jurang begitu. Dan seketika itu juga ayah ibunya langsung, tidak apa-apa nak, lain kali kamu jangan lain kali mempermainkan orang tua. Ingat kami ini adalah orang tuamu begitu. Kakaknya kan nggak tahu, jadi kakaknya bingung, ada apa nih sebenarnya gitu. Rupanya si adik mempermainkan ayah ibunya supaya cari tempat lain dan menyuruh mereka supaya cari tempat yang lebih aman. Dan ternyata malah ketika dia mempermainkan ayah ibunya itu, adiknya ini malah kena timpa masalah, malah petaka begitu. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama persisnya seperti yang kita bahas pada pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kisah yang bisa kita ambil dari sini itu adalah kisah tentang Yerobeam. Kita tahu bahwasanya Yerobeam itu adalah seorang raja ketika Israel itu terpecah dua begitu. Jadi dia adalah seorang daerah Yerobeam, atau ya begitu. Kalau mengikut dari apa yang ditafsir dari Alkitab, bahwasannya Yerobeam ini adalah seorang raja begitu. Nah, dia ingin berkuasa begitu. Nah, pada suatu ketika dia ingin bertemu dengan yang namanya Nabi Ahiyalah. Nah, Nabi Ahiyalah ini adalah seorang nabi yang buta begitu. Nah, ketika Nabi Ahiyalah mengucapkan atau memberikan petunjuk kepada Yerobeam untuk dijadikan dirinya sebagai raja, jadi syaratnya adalah mengunjungi Nabi Ahiyalah ini begitu. Nah, ketika Yerobeam ingin pergi ke tempat Nabi Ahiyalah, dia menyuruh istrinya begitu untuk menyamar. Jadi istrinya itu menyamar sebagai Yerobeam itu sendiri. Nah, ketika sudah memulai aksinya, ketika istrinya sudah sampai, rencana mereka gagal. Rencana Yerobeam dan istrinya itu ternyata gagal. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa sebelumnya bahwasanya Yerobeam itu ingin mengetes, ingin mempermainkan Allah sendiri. Apakah Allah mampu melihat atau mampu mengetahui bahwasanya di dalam diri istriku itu adalah Yerobeam itu aku sendiri? Jangan salah, Yerobeam. Yesus itu maha tahu. Sehingga pada akhirnya kan ketika Yerobeam dalam alias istrinya Yerobeam ini kan ketika sudah sampai di situ, rupanya Yesus sudah berbicara kepada Nabi Ahiyalah yang berkata demikian, "Nabiku, anakku, berjaga-jagalah kau harus bersiap, bahwasanya jangan kasih tahu apa-apa, jangan jadikan Yerobeam itu sebagai raja." Mengapa Tuhan, kata Yerobeam? Kata Nabi Ahiyalah, karena dia telah merencanakan sesuatu yang licik kepada dirimu. Karena dia sudah mengetahui atau dia ingin menjadi seorang raja dan memberikan dan mau menerima nasihat darimu. Dia ini untuk menjadikan seorang raja itu sebagai dirinya itu supaya orang raja yang sombong begitu. Nah, pada akhirnya Nabi Ahiyalah, wah, benarkah begitu Tuhan? Jadi aku harus berhati-hati dan tidak menerima dia sebagai seorang raja nantinya. Nah, kita tahu bahwasanya kan tadi saya katakan Nabi Ahiyalah ini adalah nabi yang buta begitu, tidak bisa melihat. Dia bisa mendengar tetapi tidak bisa melihat. Jadi ketika Yerobeam ini menjelma sebagai istrinya, atau istrinya menjadi pengganti Yerobeam itu sendiri, sebenarnya kalau Tuhan tidak memberitahukan kepada Nabi Ahiyalah, bakalan
Nabi Hayala ini akan terjadi kena yang namanya masalah atau malapetaka begitu. Untung saja Tuhan memberikan petunjuk atau memberitahu kepada Nabi Hayala supaya jangan langsung menerima Raja Yerobeam itu sebagai raja yang memerintah di atas daerah tersebut. Dan pada akhirnya ketika Yerobeam melakukan itu, rupanya Tuhan mengetahui dan Tuhan menghukum Yerobeam beserta keluarganya. Mengapa demikian? Karena kan dengan sesuai dengan judul tema kita pada hari ini adalah mempermainkan Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Anda dipermainkan oleh orang lain, pasti Anda kan bakalan marah. Pasti bakalan, kalau kita dipermainkan, pasti kita tidak tahu asal aksinya atau bagaimana. Kalau kita tidak tahu aksinya kan pasti kita kan ya aja. Tapi ketika kita mendengarkan dari orang lain, pasti kan kalau kita mendengarkan apa yang dia perbuat, pasti kan kita langsung kesal begitu. Karena bukan hanya sebagai Tuhan saja, dalam dunia nyata, kalau bos dipermainkan oleh anak buah, itu pasti bosnya pasti akan marah begitu. Dan dunia kerja, perkuliahan dan sebagainya begitu. Nah, sehingga pada akhirnya kan Yerobeam ini keluarganya itu disapu bersih oleh Tuhan Yesus, dimusnahkan begitu. Pergi dari kota ini begitu kata Tuhan. Seperti ibarat di sini dikatakan Tuhan adalah tahi sampai habis. Nah, apa maksudnya? Jadi kayak ketika kita itu buang air besar, nah kita siram tuh kan habis tuh. Nah, seperti itulah keluarga Yerobeam dijadikan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau ada raja yang seperti Yerobeam ini. Karena perbuatan Yerobeam ini sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak menyenangkan nama Tuhan. Kan pada akhirnya di ayat 9 kan dikatakan, engkau menimbulkan sakit hatiku. Ku di sini adalah kunya itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan ku kecil, tetapi ku di sini hanya besar menunjuk kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga kan pada akhirnya apa yang dilakukan Yerobeam tadi, aksi-aksinya itu Tuhan mengetahui. Makanya jangan dipermainkan Tuhan. Karena Tuhan kita itu Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Karena Tuhan tahu bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat kepada orang lain, Tuhan itu bakalan tahu. Jadi jangan sesekali kita mempermainkan Allah dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kan ketika Tuhan juga mengetahui bahwasanya Yerobeam itu membangun atau membuat patung lain, Allah lain, Tuhan tahu. Apakah ketika Tuhan tahu berarti Tuhan menyimpulkan bahwasanya Yerobeam ini melanggar janji Allah, melanggar hukum Taurat, ke-10 firman hukum Taurat, yaitu adalah jangan ada padaku Allah lain begitu. Jangan membangun patung, dewa dan segala macam, jangan menyembah, tetapi hanya namaku saja yang paling besar di antara dewa-dewa dan patung-patung yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, sekali lagi Tuhan menghukum Yerobeam karena Tuhan tahu bahwasanya Yerobeam melakukan hal yang sangat licik dan sangat ingin membunuh Nabi Hayala yang buta itu. Kembali kepada kita saudara yang terkasih, apakah kita mau mempermainkan Allah dan diri kita? Kalau bagi saya tidak mau mempermainkan Allah saya, karena saya takut kepada Tuhan saya. Bagaimana Bapak Ibu dengan saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara mau mempermainkan Allah? Jawablah dalam diri kita sendiri. Jawablah dalam diri Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya menjamin Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan mempermainkan Allah, tetapi menjalankan tugas apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan terus melayani dan mengasihi kita, dan kita mengasihi banyak orang seperti yang Tuhan ajarkan begitu. Dan pada akhirnya kita jangan seperti Yerobeam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia menyuruh istrinya supaya untuk bertemu dengan Nabi Hayala yang buta untuk merancangkan kejahatan kepada Nabi Hayala. Tetapi semuanya itu Tuhan telah mengetahui bahwasannya Raja Yerobeam ini bermaksud jahat, dan untungnya Nabi Hayala yang buta itu diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan telah mengetahui bahwasannya perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh Yerobeam itu sangat-sangat di luar nalar begitu. Apakah kita tidak mau? Apakah kamu percaya? Apakah saya tidak percaya? Ya pasti saya percaya. Kalau Tuhan mengatakan demikian, berhati-hatilah kepada orang yang ingin berbuat licik kepadamu, termasuk mempermainkan Allah.
Karena kalau kita mempermainkan Allah, hidup kita itu tidak akan berarti, Bapak Ibu Saudara. Lantas, untuk jangan kita mempermainkan Allah, layanilah orang lain, kasihilah orang lain, dengarkanlah firman Tuhan. Itu saja. Tidak usah mempermainkan Allah, karena mempermainkan Allah sama saja kamu membuat malapetaka pada dirimu sendiri. Begitu Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya, poin penting dalam pemberitaan firman Tuhan ini dari saya kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, janganlah mempermainkan Allah dalam dirimu sendiri. Yang kedua, kalau kamu mau hidup lebih berarti, ikutilah perintah Tuhan. Yang ketiga, jangan ada pada kita menyembah Allah lain, karena Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang Sang Juru Selamat itu. Dari ketiga poin ini bisa kita simpulkan Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kita itu harus tetap hidup di dalam nama Tuhan. Kita harus tetap berbuat di dalam Tuhan. Jangan berbuat dosa, jangan melakukan yang namanya kejahatan di dalam Tuhan. Jika kamu mau merancangkan sesuatu kepada orang dengan melakukan kejahatan, pasti Tuhan akan mengetahui apa yang kamu rancangkan, apa yang kita rancangkan, begitu. Apakah itu baik atau tidak, begitu. Tetapi saya mendorong dan saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, janganlah kita seperti Yerobeam ini, tetapi kita libatkan dalam diri kita ini untuk berbuat baik kepada banyak orang. Ketika kita ingin diberikan nasihat oleh orang yang lebih dulu memerintah sebuah kekuasaan, dan kita menjadi calon untuk menjadi seorang raja dan pemerintahan itu, kita datangilah dia dengan penuh sukacita. Kita tanya-tanya dengan penuh dengan baik, bagaimana ketika Bapak memerintah dalam kekuasaan ini, begitu. Nah, sama halnya dengan Indonesia ini, kan sekarang sudah presiden, wakil presiden sudah baru. Nah, pasti otomatis presiden dan wakil presiden yang baru ini pasti bakalan akan belajar banyak kepada yang terdahulu, presiden dan wakil yang terdahulu, begitu. Ketika mereka melakukan atau belajar dari presiden dan wakil presiden yang dahulu, pasti presiden dan wakil presiden yang baru ini pasti bakalan menjalankan yang namanya tugasnya itu dengan baik, dengan mengikuti arahan dari yang terdahulu, begitu. Sekali lagi, jangan mengikuti seperti Yerobeam, tetapi lakukanlah apa yang baik kepada banyak orang, terutama itu orang yang lebih tua, maupun itu tua, muda, kecil, dewasa. Tetapi kita hargai dia sebagai orang yang benar-benar mau kita kasihi dan mau kita layani. Dan janganlah kita mempermainkan Allah dalam kehidupan kita. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini berguna dan layak untuk kita resapi dan kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.